Ya udah, kita pergi dulu ya. Jangan lupa kunci pintunya. Untungnya Pak Darman dan Bu Cece sudah pergi. Aku bisa mengambil uangnya. Tapi mereka nyimpen uangnya di mana ya? Aku coba cari di sini deh. Wah, ternyata benar. Mereka itu bodoh atau gimana sih? Masa nyimpen uang banyak kayak gini di laci? Aku ambil sedikit aja deh. Kalau aku ambil semuanya, takut malah ketahuan. Kan kalau ambil sedikit, mereka nggak bakal nyadar. Aku senang deh, akhirnya kita bisa ketemu. Udah lama banget kita nggak ketemu. Sekalinya ketemu cuma papasan di pasar doang. Iya, aku juga senang banget. Maaf ya, aku baru bisa temuin kamu sekarang. Soalnya aku sibuk banget. Kamu tahu sendiri kan di pasar sibuknya kayak apa? Iya, aku paham kok. Kamu harus jualan sayuran di pasar. Tapi kalau rame bukannya bagus ya? Kamu jadi punya banyak untung. Iya, tapi kan aku jadi susah buat ketemu sama kamu. Apalagi kamu jarang ke pasar. Jadinya kita jarang ketemu. Iya juga sih. Oh iya, katanya ada yang mau kamu omongin sama aku. Apa? Aku lagi kekurangan uang nih. Ya meskipun lapak aku ramai, tapi itu nggak cukup buat kebutuhan aku. Aku boleh nggak pinjam uang sama kamu untuk bulan ini aja, sekitar 500.000. Aduh, gimana ya? Kamu kan tahu kalau gaji aku itu cuma sedikit. Aku juga masih kurang. Jadi kamu gak mau pinjemin uang? Ya, padahal aku berharap banget sama kamu. Maaf ya, aku gak bermaksud kayak gitu. Kalau cuma 300.000 aku punya. Gak apa-apa kalau cuma 300.000. Sebenarnya itu masih kurang. Dimana kalau kamu ambil uang majikan kamu aja? Dia kan orang kaya. Kalau cuma hilang 500.000 gak bakalan ketahuan kan? Tapi aku takut kalau aku ketahuan gimana? Aku belum pernah mencuri. Ayolah Ina, kamu gak cinta sama aku? Masa aku minta aja kamu gak ngasih sih? Aku bener-bener butuh uangnya. Aduh, gimana ini? Aku gak mungkin mencuri. Kalau Pak Darman tahu, aku bisa dipecat. Tapi di sisi lain, kasihan juga Burhan. Ina, kamu sayang kan sama aku? Masa aku cuma minta uang aja kamu gak ngasih? Aku janji bakal gantiin. Ya udah, nanti aku coba. Tapi aku gak janji ya. Soalnya aku harus memastikan kalau Pak Darman gak tahu. Kalau sampai ketahuan, aku bukan cuma dipecat, tapi bisa aja dilaporkan ke polisi. Nah gitu dong, ini baru pacar aku. Kamu tenang aja. Aku yakin kok kamu gak bakalan dilaporin ke polisi. Kalau punya majikan kaya tuh emang harus dimanfaatin dengan sebaik mungkin. Ina, ngapain sama Burhan? Mereka saling kenal. Sejak kapan? Duh, aku gak bisa dengar mereka ngomong apa lagi. Ya, mereka kok pergi sih? Aku kan belum dengar mereka ngomong apa. Ini menarik sih. Ternyata selama ini Ina punya hubungan sama Burhan. Tapi semoga hubungan mereka nggak sejauh itu deh. Soalnya Burhan bukan cowok baik-baik. Aku harus nasehatin Ina. Kamu udah siap, Mas? Aku udah siap dari tadi. Kamu aja yang lama. Mas dari tadi makeup terus. Ya namanya juga perempuan, aku kan harus tampil sempurna Mas, biar gak malu-maluin kamu. Oke, aku udah selesai nih. Oh iya, aku lupa. Kamar kita kan belum dibersihin. Sebentar ya, aku panggil Inah dulu. Inah? Iya Pak, ada apa ya? Saya dan istri saya mau pergi. Kamu jaga rumah ya. Oh iya, jangan lupa tolong bersihkan kamar saya ya. Tadi saya lihat banyak debu, tolong dibersihin. Baik Pak, akan saya bersihkan. Ada lagi Pak? Tidak ada, itu aja. Ino, denger ya, kamu harus bersihkan seluruh kamar ini. Jangan sampai ada debu yang masih nempel. Soalnya saya suka gatel-gatel. Bu Cece tenang aja, semuanya pasti akan saya bersihkan kok. Ya udah, kita pergi dulu ya. Jangan lupa kunci pintunya. Untungnya Pak Darman dan Bu Cece sudah pergi. Aku bisa mengambil uangnya. Tapi mereka nyimpen uangnya di mana ya? Aku coba cari di sini deh. Wah, ternyata benar. Mereka itu bodoh atau gimana sih? Masa nyimpen uang banyak kayak gini di laci? Aku ambil sedikit aja deh. Kalau aku ambil semuanya, takut malah ketahuan. Kan kalau ambil sedikit, mereka nggak bakal nyadar. Haha, uang segini cukup buat aku kasih ke Burhan. Dia pasti senang banget kalau aku kasih uang ini. Aku harus menemui Burhan setelah ini. Dia pasti bakalan senang banget kalau aku bawa uang sebanyak ini. Sebaiknya aku pastikan kalau Pak Darman dan Bu Cece sudah pergi. Kayaknya bawa uang cash segini cukup deh, gak usah terlalu banyak. Lagi pula aku gak bakal terlalu lama di sana. Oh iya, aku lupa. Aku kan harus bantuin Mas Darman dulu. Kebetulan banget nih ada dompet nganggur. Pasti di dalam dompet Bu Cece banyak uang. Aku ambil sedikit. Kayaknya segini cukup deh. Aku gak boleh ngambil uang terlalu banyak. Yang ada nanti Bu Cece curiga sama aku. Aku taruh lagi aja deh.
Aku pikir kamu butuh bantuan aku, taunya enggak. Kan aku tadi udah bilang, aku bisa sendiri. Lagian cuma milihin baju doang kok. Aku udah bisa milih sendiri. Kamu itu kalau bukan aku yang milihin kadang suka pakai baju yang norak. Loh, kok uang aku yang ada di dompet cuma segini sih? Perasaan ada banyak, tapi sekarang kok cuma ada segini ya? Mungkin kamu lupa kali, belum masukin uangnya ke dompet. Enggak mas, orang tadi sebelum aku nyamperin kamu udah aku hitung kok. Aku itu bawa uang cash 1 juta, dan di dompet sekarang tinggal 500.000. Terus kemana 500.000 lagi? Apa jangan-jangan ada yang nyuri? Tapi siapa? Ya mana aku tahu mas, yang jelas di rumah ini kan cuman ada kamu, aku dan Ina. Oh iya, Ina kemana? Jangan-jangan dia lagi yang ngambil uang aku. Ina, di mana kamu? Iya bu, ada apa? Dari mana kamu? Saya habis beli sayuran ke depan bu. Tadi kan ibu minta saya buat beli sayuran. Kamu tadi lihat ada orang yang kesini nggak? Atau orang yang buka-buka dompet saya gitu? Soalnya tadi saya menaruh dompet saya di sini, terus uang saya hilang. Waduh, kalau itu saya nggak tahu bu. Ibu kan nyuruh saya beli sayuran. Ya udah saya langsung pergi. Saya bahkan nggak tahu kalau ada dompet ibu. Kamu yakin Ina? Iya bu, saya yakin. Mungkin Bu Cece salah kali. Biasanya kan ibu emang salah hitung. Aku rasa apa yang dikatakan Ina itu ada benarnya. Kamu kan emang suka salah hitung. Mungkin tadi kamu salah. Udahlah, nggak usah diperpanjang masalahnya. Ayo kita pergi. Ini udah telat loh. Yaudah, yuk. Ternyata Bu Cece gampang juga ya dibohongin. Bagus deh, mereka nggak curiga sama aku. Mana uangnya? Aku mau. Kamu bawakan uangnya. Iya, aku bawa uangnya. Nih. Nah gitu dong, makasih banyak ya. Lain kali uangnya harus ngambil lebih banyak daripada ini. Masa cuma 1 juta sih? Kamu pikir gampang nyari uang kayak gitu? Setiap hari itu aku selalu ketakutan Burhan. Aku takut kalau aku sampai ketahuan sama Pak Darman atau Bu Cece. Lagi pula kenapa sih kamu minta aku buat nyuri terus? Ya karena aku butuh uangnya. Ya kalau kamu butuh uang ya kerjalah. Dulu kan kamu kerja jadi penjual sayur di pasar. Kenapa sekarang kamu milih untuk jadi pengangguran? Kamu malah minta buat aku nyuri. Aku bukan pengangguran ya, aku juga cari kerja. Cuma ya emang belum dapat aja. Kamu kan gampang cari kerja. Aku cuma minta tolong sama kamu buat ngambil uang lebih banyak. Karena uang ini buat modal aku nyari kerja. Aku juga pengen dapat kerja yang layak supaya aku bisa nabung dan aku bisa melamar kamu. Jadi itu alasan kamu. Maaf ya, aku tadi marah-marah. Harusnya aku ngertiin kamu. Iya nggak apa-apa, aku bisa paham kok. Setiap hari kamu harus merasa takut. Aku janji setelah aku dapat pekerjaan nanti, kamu nggak perlu mencuri lagi. Hanya saja untuk saat ini aku benar-benar butuh uang dan kamu harus mencuri uang lebih banyak lagi. Iya, aku akan mencuri uang lebih banyak lagi. Nah gitu dong. Oh iya, udah malam, mending kamu pulang nih. Loh, kamu nggak mau nganterin aku? Maaf, aku nggak bisa nganterin kamu. Soalnya aku masih ada urusan. Ini terkait lamaran pekerjaan. Temen aku ada yang nawarin pekerjaan. Siapa tahu aja aku bisa diterima. Oh gitu, ya udah kalau gitu aku duluan ya. Ya ampun, Inah itu gampang banget dibohongin ya. Ngapain aku susah-susah nyari kerja? Mending aku manfaatin Inah aja. Cuman dirayu dikit dia langsung ngasih aku uang banyak kayak gini. Inah itu emang bener-bener bodoh. Semua berkasnya udah rapi. Aku tinggal istirahat aja deh. Badan aku udah pegal-pegal banget nih. Udah pengen istirahat. Untung aja Pak Darman udah keluar dari ruang kerjanya. Aku bisa ngambil uang di ruang kerja ini. Kemarin aku ngeliat Pak Darman naruh uang yang banyak di laci meja kerjanya. Aku harus mendapatkan uang itu. Ini semua demi Burhan. Ternyata benar, uang itu masih ada di sini. Bisa nih aku ambil sebagian. Kemarin aja uang yang ada di kamar Pak Darman, mereka nggak ada yang curiga. Mudah-mudahan sekarang juga mereka nggak ada yang curiga. Cukup ambil beberapa lembar uang aja. Mereka pasti nggak bakalan curiga kok. Ya ampun, bisa-bisanya aku lupa bawa HP. Kenapa lacinya bisa kebuka kayak gini? Perasaan tadi udah rapi semua. Aku yakin kok laci ini tadi tertutup. Kenapa sekarang kebuka ya? Hah, uang yang ada di sini tinggal sedikit. Perasaan aku hitung uangnya nggak sedikit deh. Ini pasti ada yang mencuri. Aku yakin itu. Siapa yang berani mencuri uangku di laci ini? Dan udah beberapa hari ini uang aku maupun uang Cece pasti selalu hilang. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Aku harus cari tahu. Tumben kamu ngajakin aku makan di kafe. Terus tadi kamu juga bilang ada hal penting yang mau dibicarain. Emangnya ada apa? Gini mas, beberapa hari lalu banyak perhiasan aku yang hilang. Awalnya aku pikir karena aku salah menyimpan perhiasan. Tapi setelah aku cari ternyata memang perhiasan aku hilang. Bukan cuma itu aja, uang aku beneran hilang mas. Jadi yang hilang bukan cuma uang aku aja, uang kamu juga ternyata hilang.
Loh, uang kamu juga bisa hilang mas, kok bisa? Iya, aku juga nggak tahu. Yang jelas semalam ada yang mencuri uang aku. Aku inget banget, semalam aku menghitung uang yang ada di laci. Terus nggak lama aku keluar karena emang mau tidur. Tapi pas aku balik lagi, ternyata lacinya sudah ada yang buka dan beberapa lembar uangku hilang. Ini nggak bisa dibiarin mas, kita nggak bisa memberikan pencuri berkeliaran di rumah kita. Kamu curiga sama seseorang nggak? Aku sih curiganya sama Inah, soalnya dia tertangkap ke ruangan kerja aku. Tapi setelah itu, di ruang kerja nggak ada dia. Aku rasa dia juga menyabotase CCTV di rumah kita. Ini nggak bisa dibiarin mas, aku harus kasih pelajaran sama dia. Sabar Cece, kamu nggak bisa bertindak gegabah. Kita harus mendapatkan bukti kalau memang benar Inah pelakunya. Terus apa yang harus kita lakukan mas? Aku benar-benar nggak bisa diam aja. Bisa-bisanya dia mencuri semua perhiasan aku. Aku tahu kok apa yang harus kita lakukan. Kamu lihat aja, dia pasti akan tertangkap basah. Kayaknya mereka udah tidur semua deh. Aku bisa nih ambil perhiasannya Bu Cece. Dia kan punya perhiasan banyak banget. Hilang beberapa nggak bakalan ngaruh kan? Aku yakin Bu Cece menyimpan perhiasannya di dalam sini. Tuh kan bener, Bu Cece itu memang menyimpan perhiasannya di sini. Ngakunya orang kaya, tapi masa nyimpan perhiasan di laci kayak gini sih? Harusnya kan di lemari khusus, biar nggak ada yang nyuri. Wah, banyak juga ya perhiasannya. Kalau semua ini dijual, aku bisa dapat berapa miliar ya? Haha, aku pikirinnya nanti aja deh. Aku harus ambil uang yang mana dulu ya? Daripada aku bingung mau curi yang mana, lebih baik aku bawa semuanya aja deh. Kamu lihat sendiri kan, ternyata benar selama ini dia yang mencuri uang dan perhiasan kamu. Aku nggak akan biarkan ini terus terjadi. Ayo mas, kita pergi sebelum dia membawa kabur perhiasan aku. Iya, yuk sekarang kita pergi. Mudah sekali aku mendapatkan perhiasan ini. Malam ini aku harus menemui Burhan dan pastinya memberikan perhiasan ini sama dia. Dia pasti bakalan tambah cinta sama aku. Jadi benar selama ini kamu yang mencuri uang dan barang-barang di rumah saya. Pak Darman, Bu Cece, kenapa kalian bisa ada di sini? Bukannya kalian sudah tidur? Cih, kenapa kamu kaget kayak gitu? Terserah saya dong, mau ngapain aja atau di mana aja. Ini kan rumah saya. Ini adalah kotak perhiasan saya. Seenaknya aja kamu mencuri. Jadi selama ini alasan uang dan perhiasan saya selalu hilang itu karena kamu yang mencuri. Iya kan? Ngaku aja deh kamu. Iya Bu, selama ini saya mencuri uang. Pak Darman dan Bu Cece, saya juga yang mencuri perhiasan Bu Cece. Benar-benar gak tahu diuntung ya kamu. Kamu lupa kalau selama ini saya yang dari sisi saya yang membantu kamu, Inah. Jadi ini balasan kamu untuk keluarga saya. Saya tidak bermaksud untuk mencuri uang Pak Darman. Saya melakukan semua ini karena keterpaksaan. Saya disuruh oleh pacar saya, Burhan. Dia yang meminta saya untuk mencuri uang dan perhiasan di rumah ini. Saya tidak peduli mau kamu disuruh ataupun enggak. Semua itu bukan urusan saya. Yang jelas, apa yang kamu lakukan sekarang itu salah. Saya benar-benar kecewa sama kamu, Inah. Saya dan istri saya percaya sama kamu, tapi kamu malah mengotori kepercayaan kita, Inah. Tolong maafkan saya Pak Darman, Bu Cece. Saya benar-benar hilaf. Saya berjanji tidak akan mencuri lagi. Mana bisa saya percaya sama pencuri kayak kamu? Kepercayaan saya sudah luntur. Mulai detik ini, kamu saya pecat. Saya tidak mau kamu ada di rumah ini. Pergi kamu. Enggak Bu, tolong jangan pecat saya. Saya benar-benar menyesal. Saya berjanji Bu tidak akan mencuri lagi. Saya sudah katakan sama kamu kalau saya tidak percaya lagi sama kamu. Seharusnya kamu bersyukur, Inah. Saya tidak melaporkan kamu ke polisi, tapi saya hanya mengusir kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Kamu dengar kan apa yang istri saya katakan? Sekarang pergi kamu dari rumah ini. Burhan, aku mohon buka pintunya. Ini aku, Inah. Mau apa kamu datang ke sini? Udah malam. Burhan, aku ketahuan sama Pak Darman dan Bu Cece. Sekarang aku dipecat sama mereka. Aku bahkan diusir dari rumah mereka. Apa? Kamu ketahuan? Kok bisa kamu ketahuan? Kan aku udah bilang sama kamu jangan sampai ketahuan. Kenapa sekarang malah ketahuan? Aku nggak tahu Burhan. Mereka pecat aku. Sekarang aku nggak punya pekerjaan lagi. Aku mohon tolong aku. Nggak sudi aku nolongin kamu. Kalau kamu dipecat berarti kamu nggak bisa mencuri lagi kan? Itu artinya kamu udah nggak penting lagi buat aku. Sekarang kamu pergi. Kamu serius ngomong kayak gini sama aku? Kenapa kamu ngomong kayak gini? Aku pacar kamu Burhan. Kamu bilang cinta sama aku, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini? Cinta? Yang bener aja sih. Siapa juga yang cinta sama perempuan kayak kamu? Selama ini aku cuma manfaatin kamu doang biar kamu mencuri di rumahnya Pak Darman dan aku mendapatkan uang yang banyak. Tega ya kamu memperlakukan aku seperti itu. Jadi selama ini kamu bohongin aku Burhan. Iya, aku bohongin kamu. Udah, sekarang kamu sudah tahu kan kebohongan aku. Mending sekarang kamu pergi. Nggak sudi aku melihat muka kamu.
Kamu tega, Burhan. Aku udah melakukan segala hal untuk kamu, tapi ini balasan kamu. Selama ini kamu cuma manfaatin aku doang. Aku benar-benar benci sama kamu. Tas siapa ini? Kok tiba-tiba ada di depan kosan aku? Gak ada siapa-siapa? Apa mungkin ini punya aku? Coba deh aku lihat dulu isinya. Hah? Uang? Perhiasan? Ini punya siapa? Tapi dari perhiasan ini kok kayak punya Bu Cece ya? Yang aku curi beberapa hari yang lalu. Kenapa bisa ada di sini? Kenapa perhiasannya berubah jadi barang-barang seperti ini? Ini pasti cuma mimpi. Ah, ternyata sakit. Ini bukan mimpi, ini nyata. Tapi kenapa uang dan perhiasan itu tiba-tiba berubah jadi barang-barang rusak seperti ini? Aku merasa tas ini terkutuk, jadi aku harus membuangnya. Kenapa tas ini muncul lagi sih? Ini benar-benar aneh. Jangan-jangan kalau tas ini adalah kutukan. Tadi kan udah aku buang, tapi tas ini muncul lagi di sini. Bu Cece, tumben banget ibu yang belanja. Biasanya asisten rumah tangga ibu. Emangnya dia kemana? Udah saya pecat Mbak Koko. Saya udah gak mau lagi pakai asisten rumah tangga. Saya trauma. Loh, emangnya kenapa Bu Cece? Kok bisa Bu Cece sampai trauma kayak gitu? Kalian tahu kan asisten rumah tangga saya yang namanya Ina? Dia itu mencuri uang dan juga perhiasan yang ada di rumah saya. Dan kalian tahu apa yang lebih parahnya lagi? Ternyata dia mencuri itu demi pacarnya. Ya ampun, bisa-bisanya dia mencuri seperti itu. Padahal kan Bu Cece dan Pak Darman orangnya baik banget. Kok bisa dia malah mengkhianati Bu Cece dan Pak Darman? Saya juga nggak tahu, Mbak. Yang jelas saya dan suami sangat kecewa sama dia. Jadi ya udah kita pecat aja. Bu Cece nggak ngelaporin dia ke penjara? Tadinya saya mau laporkan dia ke penjara, tapi setelah dipikir-pikir hukuman sosial akan jauh lebih pantas untuk dia. Bu Cece yang sabar ya. Pasti dari kejadian itu bikin Bu Cece jadi susah percaya sama orang. Bener Mbak Koko, saya jadi sulit percaya sama orang. Takut kalau tiba-tiba saya dikhianati lagi. Jadi ya udahlah, mending saya urus rumah sendiri aja. Meskipun agak capek, tapi itu lebih enak. Harus berapa kali lagi aku membuang tas ini? Semakin jauh aku membuang ke sini, ternyata tas ini semakin mendekat ke aku. Apa mungkin ini semua aja bentuk aku? Aku bener-bener capek buang tas ini. Tas ini bener-bener gak mau aku buang. Tapi kalau aku gak buang tas ini, aku terus-terusan dihantui rasa bersalah karena aku sudah mencuri di rumahnya Bu Cece dan Pak Darman. Ini semua emang aja untuk aku. Aku telah mengecewakan Bu Cece dan Pak Darman, padahal mereka sangat baik sama aku. Aku benar-benar menyesal. Tidak seharusnya aku mencuri. Sekarang aku hidup dalam penyesalan seperti ini. Ternyata penyesalan ini tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, karena ada tas ini yang selalu menghantui aku.